Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wasbiru sayyi'atal hasanata tamhuha sadaqallahu sadaqar rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Kita akan masuk di ayat yang ke-53 dulu ya. Surat Al-Ahzab Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits inna dzalikum kana fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sadaqallahu wa sadaqar rasul. Ini kita lompat dulu ayat sebelumnya ya. Kita kemarin sudah di ayat yang ke-50 ya. Kekhususan bagi nabi ya, bahwa nabi dibolehkan menikahi dengan jumlah yang berbeda dengan hikmah yang Allah berikan. Kalau di ayat ke-53 ini mengatur tentang hubungan kaum muslimin memasuki rumah, terutama memasuki rumah Nabi ya. Karena rumah Nabi ini menjadi pusat turunnya wahyu ya, dan pasti banyak orang yang datang ke sana ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau masuk ke rumah Nabi, rumah-rumah Nabi, kecuali engkau mendapat izin ya, untuk makan dan
tidak menunggu-nunggu matangnya masakan itu. Tetapi jika dipanggil, kalian dipanggil, maka masuklah kalian. Kalau sudah makan, fa idza ta'imtum fantashiru, maka segeralah kembali ke tempat masing-masing. Dan jangan musta'nisina li hadis, berasik-asik memperpanjang obrolan. Sesungguhnya hal demikian itu mengganggu Nabi, dan Nabi malu terhadap kalian semua. Tetapi Allah tidak malu menyatakan yang benar. Jika kalian meminta sesuatu keperluan, maka mintalah kepada istri-istri Nabi ini dari belakang hijab atau tabir. Sesungguhnya dia lebih suci bagimu dan bagi mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti Nabi Rasulullah, dan tidak boleh juga menikahi istri-istrinya setelah dia meninggal, setelah Nabi meninggal selama-lamanya. Sesungguhnya itu di sisi Allah merupakan dosa yang sangat besar. Nah, ini kita coba memahami suasana Madinah pada saat itu ya. Kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari ya, Anas bin Malik ini menyatakan begini: perkawinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy ya, diselenggarakan walimah ya. Walimahnya berupa roti dan daging. Nah, Nabi meminta Anas untuk mengundang orang. Kemudian Anas mengundang orang, mengajak makan. Setelah mereka makan, mereka pergi. Kemudian diundang lagi sama Anas ya, dalam majelis perkawinan ya. Diundang lagi sama Anas orang lain. Mereka datang, makan, mereka pergi. Begitu. Nah, kemudian Anas berkata kepada Nabi, ya Nabi, orang sudah nggak ada lagi. Artinya sudah selesailah. Yang ada di rumah pada saat itu mungkin ada yang bepergian, dagang dan sebagainya, tidak diundang. Yang ada di rumah pada saat itu sudah nggak ada lagi. Kemudian kata Nabi, karena sudah nggak ada lagi yang diundang, angkatlah makananmu. Berarti diberesinlah kira-kira makanannya. Nah, ketika diberesin itu masih ada 3 orang yang ngobrol di rumah Nabi. Ya, sementara di situ berarti ada pengantinnya Nabi ya, Zainab binti Jahsy. Nah, kemudian 3 orang itu masih ngobrol gitu ya. Rasulullah keluar menuju rumah Aisyah. Kemudian menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal bait, keselamatan dan keberkahan bagimu. Kemudian Aisyah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, keberkahan bagimu juga ya Rasulullah. Bagaimana Anda mendapatkan istri Anda? Semoga engkau diberi keberkahan. Kemudian Nabi
mendatangi rumah-rumah istrinya yang lain dan mengucapkan salam yang sama, serta dijawab oleh mereka seperti obrolannya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Nabi balik pulang ke rumah, ya, 3 orang itu masih ada di situ. Ya. 3 orang sahabat Nabi ini masih ada di situ. Coba kita bayangkan ya suasananya. Rumah Nabi juga nggak gede-gede kan, nggak besar. Ya. Di situ berarti ada pengantinnya itu. Ya. Nabi malu untuk menegur untuk kalau udah selesai ya udah. Ini kan banyak keperluan orang rumah, kira-kira begitulah ya. Pasti merasa gak enak lah. Ya. Jadi ada masuk rumah sebenarnya udah ada dulu di surat An-Nur ya, kita sampaikan dulu ya. Ada izin yang harus Nah ini sebenarnya mengingatkan kepada kaum muslimin juga. Nah, Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah Aisyah. Ya, ngelihat masih ada orang di situ kan, nggak enak. Ya. Kemudian Anas bin Malik menyatakan, saya lupa, saya yang ingetin Nabi bahwa orang ini udah pulang, ya, atau memang ada yang memberitahu saya bahwa orang-orang ini udah pulang. Ya. Coba kita perhatikan ya. Kemudian Nabi masuk ke rumah. Ketika Nabi masuk ke rumahnya, Nabi menurunkan tabir, menurunkan hijab. Baru melangkah masuk turun ayat tentang hijab bagi atau tabir bagi istri-istri Rasulullah. Dan turun ayat ini ya berarti kalau kita lihat Zainab binti Jahsy itu karena malunya ya, karena lagi menikah dalam proses mengadakan walimah ini, karena malunya dia menghadap tembok aja terus, menghadap dinding aja terus. Ya kan dia nggak ini ya. Betapa lamanya waktu itu ya mendengar obrolan ngalor ngidul lah kalau ngeri itu ya. Nah, turun ayat yang ke-53 ini ya, ayat surat Al-Ahzab ayat ke-53. Nah, di zaman itu ya, di masa-masa jahiliyah ya, orang itu keluar masuk rumah sembarangan gitu. Ya. Asal nongol aja lalu tahu-tahu masuk rumah. Padahal berbahaya itu. Ya. Gak bisa kita biarkan orang lain masuk rumah ya, tanpa ada batas ya. Makanya penting, saya sempat ngobrol nih, ada beberapa orang di kampung sini juga ya, saya sempat ngomong ya, kalau kita punya rumah, prioritaskan punya kamar untuk suami istri, jauh lebih prioritas dibanding kita punya barang ya. Karena penting untuk menjaga kenyamanan dalam hubungan suami istri ya. Dan pakai kunci, harus ada kunci ya. Jangan dibiarkan pakai hordeng aja, jangan, karena berbahaya kalau nanti mungkin anak kita langsung masuk dan sebagainya. Itu pakai kunci ya.
Kesulitannya di kaum muslimin Indonesia pada umumnya itu biasanya karena berat biayanya untuk membangun rumah, akhirnya tidak tersedia kamar untuk orang tua. Mestinya kita prioritaskan itu kamar untuk orang tua, ya. Apalagi anaknya sudah besar. Kita sudah bahas nih dulu di surat An-Nur, ya. Kalau anak ini sudah balik, tidak boleh masuk sama sekali kecuali dengan meminta izin, mengetuk pintu. Kalau sudah mumayyiz, sudah mengenal baik dan buruknya, tetap meminta izin, ya. Kecuali yang anak-anak kecil sama sekali. Nah, tentang Nabi ini juga diingatkan, ya. Bagaimana ada orang-orang yang berlama-lama ngobrol di rumahnya Nabi padahal udah selesai urusan dia. Itu. Dan Nabi malu itu menyampaikan, mohon maaf sudah selesai makan jamuannya, silakan pulang ke rumah masing-masing. Malu lah. Saya juga mikir tuh kalau ini. Makanya penting bagi kita untuk tadi saya sampaikan membuat kamar lah kalau bahasa kita. Kalau dulu nyebutnya ya hijab, turunkan tabir. Dan kalau kita lihat di sini ayat di sini, ya, maka ini perintah dari Allah. Janganlah engkau datang ke rumah Nabi kecuali diizinkan, ya. Dan untuk makan kecuali diizinkan. Dan jangan nunggu-nunggu. Kan kalau waktu itu ya orang-orang tuh kalau melihat rumah Nabi ada asap, oh berarti ada yang masak. Kadang nggak diundang juga datang nungguin waktu masak makanannya. Ya. Nungguin waktu masak dia tuh. Dan itu kan tidak nyaman ya gitu ya. Kecuali memang udah selesai masak dan sebagainya diundang boleh tuh. Ya. Coba kita lihat suasana pada saat itu ya. Suasana pada saat itu memang rumah-rumah Nabi ini pusat-pusat perhatian. Ya. Rumah yang ramai kira-kira gitu, ramai terus. Ya. Dan kadang-kadang keterlaluan orang yang ngobrol-ngobrol. Keterlaluan lah. Coba kita bayangkan tadi yang bertiga orang tadi yang tadi disampaikan oleh Anas bin Malik itu. Berarti Nabi aja udah kesekian istri yang lain itu datang ke rumah istri yang lain ya untuk menyampaikan salam dan sebagainya, ya mungkin mengabarkan saya sudah menikah dan sebagainya. Pas balik lagi masih ada yang mereka ya. Jadi dia ngobrol naon. Apa yang diobrolin sampai lama waktu itu. Dan Nabi malu ya. Ya. Idza du'aitum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau udah selesai makan ya udah pulang gitu. Kembalilah Anda gitu. Jangan berlama-lama. Wala mustanisina li hadits. Jangan berasik-asik berlama-lama dalam ngobrol ya, dalam bincang-bincang. Inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi minkum. Sesungguhnya itu mengganggu Nabi dan Nabi malu terhadap kalian ya. Wallahu la yastahyi minal haqq. Dan Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini bagian dari adab-adab dalam memasuki rumah. Memasuki rumah siapa aja itu, termasuk rumah tetangga-tetangga kita itu. Jangan sampai tahu-tahu nongol gitu, tahu orang baru mandi lah, baru pakai anduk dan sebagainya. Ya. Tetap dijaga, jangan sampai ada hal-hal yang enggak enak di suasana.
karena ada lanjutan lagi kisah tentang yang masih berkaitan dengan adab-adab memasuki rumah Rasulullah. Dan ini menjadi adab-adab memasuki rumah kita, guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.